Pantas nggak kalau saya duduk di atas ini, Bu ya? Kayak Gus. Tapi enak juga duduk. Di rumah biasa duduk kayak gini, tapi di depan forum baru kali ini. Seumur-umur, alhamdulillah. Ya, nikmati aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, curahan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Segala puji hanya milik Allah, kasih-Nya, rahmat rahimnya. Kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini dalam kondisi sehat. Sehat semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sahur tadi? Sudah. Berasnya masih? Masih. Gasnya masih? Masih. Endoknya masih? Masih. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Beras, endok, apa lagi? Minyak masih? Masih. Apa lagi ya? Tumbar-tumbar masih? Masih ya? Iya. Amunisi ibu-ibu di rumah untuk hari ini cukup nggak? Untuk dimasak nanti buko ada nggak? Sudah ready? Sudah? Kalau belum, hanya stoknya pas nggak ada, betul ya? Tapi ke warung ada duitnya? Kalau nggak ada, tak laporin ke Lajisnu. Ya, kenapa ini penting saya tanya Bapak Ibu hormati, teman-teman semuanya ya. Jadi kita ini hidup ini yang buat banyak sesak itu karena banyaknya kemauan kita nih. Banyaknya maunya tuh banyak. Oke, maunya banyak gitu. Sementara kata Rasul tadi, barang siapa yang cukup amunisi hari ini, barang siapa yang hari ini cukup gomaam hari ini untuk makan hari sekeluarga, kaya loh. Ini kaya definisi Rasulullah gitu lah. Jadi ibu-ibu termasuk orang kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Ngono kakek sambat, kakek ngadu, kakek wah, biap gitu lah. Dia Allah Maha Kaya, Dia Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Dia Allah Maha segalanya. Kita nggak akan diberi kekurangan. Sepanjang sejarah hidup kita, semiskin-miskinnya kita, semepet-mepetnya kita, semampet-mampetnya keran kita, belum pernah sampai 3 hari nggak makan, betul ya? Kemarin pandemi pendapatan kecil ada lemu-lemu. Masya Allah. Jadi Masya Allah, berat badannya nimbang naik terus gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk bersesak saat dada. Oke, salat dan salam kita sanjungkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah, contoh yang terbaik yang kita akan terus kita jalan-jalannya. Ya, selamat datang di bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan training, bulan gemblengan ya. Sungguh sayang ketika siapapun orang yang melampaui mengalami di bulan Ramadan dan dia tidak dapat sesuatu gemblengan. Alhamdulillah lagi ada madrasah ibu ya, sudah madrasah ibu ya. Kita akan ibu-ibu akan dapatkan ilmu banyak dari orang-orang yang sangat sangat kompeten lah ya. Oke, hari ini saya akan sharing teman-teman tentang apa tadi judulnya putih? Ngadem ke pikir. Ketika bicara ngadem ke pikir, apa yang terkesan di ibu-ibu? Ngadem ke, dari kasar kata apa? Adem. Ngadem ke berarti? Ya buat dingin. Ngadem ke. Pernah panas hati? Pernah panas hati? Pernah? Yang pernah boleh itu jari.
Sing hawane kemropok, kemropok. Iya betul, kemropok. Pernah ngalami? Atau jangan-jangan sekarang lagi ngalamin? Kemropok, panas hati. Wong panas hati, manas hati. Manas hati itu orang yang membuat panas itu. Oh dasar manas hati. Udah lama ya nggak ada kalimat itu ya. Manas hati itu membuat panas gitu. Nah gitu ya. Jadi kemropok, apalagi panas hati, apalagi wis hawane kudu kletak tanggane. Ya teman-teman, ibu-ibu, kita kan belajar pelan-pelan aja karena sampai ini waktu yang pendek ini Bayu cukup paham tentang basicnya, dasar kaidahnya gitu loh. Jadi saya ngajak Bayu untuk mikir kenapa sih muncul panas hati gitu loh. Nah, kita belajar itu sedikit sehingga kalau Bapak Ibu tahu ilmunya, tahu larah-larah gitu, tahu filosofinya, sungguhnya nanti kita bisa nyetel gitu. Orang bilang nyetel kendu, setel kendu gitu kan ya. Setel kendu itu slow gitu, di setel kendu gitu. Oke, nah, siap belajar siap? Siap belajar siap? Ya siap tuh jari. Biasanya panas hati ini. Panas hati, kemropok dan sebagainya. Itulah sebuah kondisi emosi, Bapak Ibu. Kondisi apa? Emosi. Aku emosi gitu. Nah, sering emosi diartikan sebagai sesuatu yang buruk. Padahal emosi ada emosi positif dan emosi negatif. Ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi. Emosi itu feel apa feel? Kondisi rasa itu emosi. Feel itu kondisi rasa, rasa yang bukan rasa itu ya, rasa yang cecap bukan ya, tapi rasa di hati, di dada, rasa di situ gitu. Nah itu emosi, Ibu ya. Maka Ibu, emosi boleh kita golongkan emosi positif dan negatif. Oke, sampai sini bisa ikuti. Saya harus pelan-pelan bicara sesuai dengan IPK Bapak Ibu semuanya. Emosi itu termasuk, sebut aja sesuai dengan judul, panas hati gitu. Nah itu, panas hati. Panas, hatinya itu bergejolak. Hatinya itu bergejolak. Nah itu panas hati. Kemropok, jengkel, iri, dengki, tawen, panas ten, pati open gitu. Gitu ya. Panas, itu namanya itu emosi negatif. Oke, emosi positif apa? Bahagia. Apa itu bahagia? Definisi kita belajar psikologi, bahagia itu saat kita nggak sedih, saat kita tak sedang bukan dihantui. Saat kita tak sedang beremosi negatif, nah bahagia. Gitu. Jadi bahagia itu saat kita tidak sedih, saat kita sedang tidak mangkel, saat kita fresh, saat kita plong, itu bahagia. Plong itu bahagia. Pokoknya saat kita nggak ada ganjelan itu bahagia. Oke, nah sampai sini pertanyaan saya, detik ini ibu-ibu sedang ada di emosi positif atau negatif? Positif apa negatif? Positif apa negatif? Positif. Apapun jawabannya, wajahnya nggak bisa dibohongi. Iya, saya kan belajar itu, saya belajar kinesiologi. Orang bohong dengan saya nggak bisa, karena gerakan mata, gerakan wajah, perubahan aura itu dunia saya. Karena saya seorang behavior terapis, jadi saya terlatih melihat orang itu. Masalahnya nggak tahu apa, tapi tahu ini orang lagi rot, saya tahu. Rotnya apa nggak tahu, tapi orang lagi rot itu, lagi ruwet, lagi hidupnya sedang di ujung tanduk, lagi apa, saya bisa tahu ya. Tapi itu lagi itu. Oke. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, langsung saya akan guiding, ini kayak mini workshop aja. Saat ini teman-teman, oke, tolong ambil garis. Ibu ambil garis ini ya. Garis tengah ini, selembar, tolong siapkan selembar itu.
Tolong garis tengah crack ini horizontal ini. Oke. Sudah? Oke. Yang atas positif, yang bawah negatif kayak itu. Oke. Sekarang ibu-ibu tolong identifikasi now saat ini, detik ini sedang di positif atau negatif? Ya, tulis. Saat ini posisi positif atau negatif? Sudah? Oke. Udah ya, positif atau negatif? Positif atau negatif? Oke, yang positif tolong tunjuk jari. Oke, bagus. Saya akan ajak untuk turun ke yang negatif. Ada yang negatif, tulis saya sedang di negatif. Gak apa-apa, tenang aja. Oke. Nah, sekarang tolong ibu-ibu cek kapan terakhir ada di negatif itu, di zona negatif. Ini oke, anggap aja sekarang misalnya. Tapi kapan terakhir yang negatif? Tadi komprso ngampiri Mas, dihampiri dong, siap. Iya tadi. Jalur dihampiri, setelah dihampiri dong, siap, tinggal sama komprso. Misalnya, oke. Misalnya tadi karena mungkin pagi mesti belanja untel-untelan, lah kok malah sing yang datang belakang dilayani dulu misalnya. Oke. Atau tadi pagi buka itu reels, ya, reels shot, oke. Kok ono Nikita Mirzani terus apa meneh mangan babi dengan bangganya terus nyeseki dada. Lah itu saya hanya pengen teman-teman untuk mengidentifikasi kapan terakhir sesek dada. Tulis. Please, monggo tulis sesek dada. Sesek dada itu bisa mau berangkat udah ready, udah dandan, udah cantik, mau berangkat aneh, aku pipi dulu. Gitu. Oke, silakan cek identifikasi kapan terakhir kali. Sudah? Hari ini berapa kali yang negatif sesek tadi? Karena ini bulan puasa, bisa jadi jam 2:30 sudah terjadi sesek dada. Oke ya. Berikutnya, kapan teman-teman pernah mengalami sebuah sesek dada, kempropok, jengkel, kakuati dan sebagainya tadi? Yang itu kurun waktunya itu lama, gitu. Masanya itu lama. Jengkel kalau seseorang itu udah barbar, bahkan bertahun-tahun gitu. Begitu ini sesek meneh, eling bededek meneh, pernah? Pasti, tolong. Bahkan boleh jadi dengan orang terdekat, bahkan dengan orang tua kita boleh jadi loh. Tenang aja, saya sedang ingin bahwa untuk mengidentifikasi dengan orang tua, dengan anak sendiri, dengan mantu, dengan tetangga. Yang kita ya jengkel, kakuati, regeden, apapun namanya. Saben hari sumpah serapah, biyen pas utang kaya ngemis-ngemis. Wae bayar kene sing kudu ngemis misalnya gini. Gitu kan. Biyen zaman sekolah ya apa-apa kene saiki. Gitu.
Gitu. Wes gede tua gerak orang mandiri, anaknya jaga kisah dulure terus. Misalnya, mau lanang rasa apa-apa. Mau lanang rasa apa-apa. Misalnya, oke, please tulis Ibu. Dan ini tidak mungkin tidak terjadi masalahnya. Saya juga mengalami Bapak Ibu. Saya juga mengalami Bapak Ibu. Tidak perlu saya ceritakan di sini. Pernah? Sudah diidentifikasi sudah? Sudah? Oke, tulis. Aku jengkel karo ponaan, tulis. Misalnya. Loh, kita kan identifikasi agar next time energi kita tidak bocor untuk sing kaya ngono kuwi to. Sorry to say Bapak Ibu, tapi boleh jadi ada orang utang dengan kita. Orang utang dengan kita, kala itu alhamdulillah kita berkelimpah rezeki, kita bantu. Boleh jadi gantian saat ini kita lagi mepet. Dia lagi berlebih harta. Nek orang mikir bayar utang ya, misalnya gitu kan. Wes diusahane kapan berkali-kali enggak kelar. Meh dikuapa-kapan atau kayak gitu, betul tidak? Kita hanya sakit terus. Nah, saya ingin nanya teman-teman untuk bisa mengidentifikasi dari kayak berapa lama saat sakit, sedih sama seseorang. Tulis dengan siapa? Dengan bule ya tulis ponaan tulis. Iya. Dengan suami ya boleh berlama-lama. Sudah? Yang sampai temponya lama gitu ya, temponya lah. Saya pribadi pernah saya nggak nyaman dengan ibu saya, orang yang saya hormati gitu kan ya. Ibu saya itu biasa apa-apa manut aku, ibu saya itu selalu apa-apa babang piye, pokoknya dari dulu apa sih Bambang piye? Kenapa? Biasanya Bambang Sembodo soalnya gitu. Di Bambang piye. Pada satu saat ini cerita nyata, alhamdulillah sekarang dah clear. Ibu saya itu karena tanya kan ya tak jawab sesuai dengan pendapat saya gitu. Engko si adikmu nikah, nek monggo pertikelmu piye kan gitu Jawa gitu. Maka saya bicara bahwa yang sederhana aja, mending karena situasi kondisi kami saat itu ya mending aku tak nyangoni wae daripada nggih, karena kondisi saat itu ya mending ben nggih sangurip, maksudnya itu siapkan dana nggih sangurip. Wong saya ngerti bocah urung pati nyambut gawe dan sebagainya, urung pati temoto tapi harus nikah, oke lah. Itu ternyata ibu saya tidak setuju. Di depan saya diam-diam aja. Di rumah ternyata Bambang ora setuju, kalimatnya begitu-gitu. Nek rame-rame. Nah, ibu kan juga manusia, betul ya? Orang tua juga manusia, betul? Oh iya, akhirnya membuat geng sendiri gitu. Seluruh anggota keluarga minus saya. Wes, intinya nggak nyaman. Dan saya rasa nggak nyaman, agak bocor agak lama. Ini contohnya. Pernah ngalami yang semodel seperti itu? Meh di kapak-kapana yang ngono kuwi, betul tidak ya? Betul? Wah, itu cerita saya lebih luar biasa kan ya, ojo utang, ojo apa macam-macam gitu kan ya. Karena kondisi kami orang kampung ya, orang kampung itu ngundang wong limo sing teko 50 soalnya. Itu masalahnya gitu loh. Jadi nara serep tenan dan sebagainya, maka saya berpikir mending oke ke bener. Ya akhirnya rame-rame Ibu Pertiwi semacam, dan saya juga menikahkan. Dan betul setelah sekian lama ternyata problem ternyata jika BPR Nusamba sebulan orang sing nyaur ya aku orang ya aku meneh gitu. Tapi saya bukan soal itu, tapi artinya kita ini akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang nggak nyaman. Itu saya pengen ngomong gitu, paham maksud saya? Orang-orang ya aku lah wes mentok kabeh ya ngomong Bambang kan beres gitu. Oke.
Pernah ngalami Bapak Ibu ya, pernah? Yes. Jadi, oke, kita akan masuk ke materi. Jadi kondisi emosi kita ini terus akan fluktuatif ya, naik turun, naik turun, naik turun, positif negatif, positif negatif. Jadi tidak mungkin, tolong cermati, orang positif, wah nggak mungkin, tolong cermati. Orang tuh bahagia sepanjang waktu, sudah bahagia, terus nggak mungkin, nggak mungkin secara teori. Jadi ibu mesti paham. Seorang-orang apapun itu, sealim apapun, nggak mungkin bahagia terus, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena ini fluktuasi. Ada apa dengan emosi? Nah ini catat yang penting ya. Emosi itu mekanisme pertahanan tubuh gitu, lebih tepatnya. Jadi emosi itu mekanisme pertahanan tubuh dari bahaya gitu. Jadi emosi ini sesuatu simptom gejala. Karena tubuh punya self mechanism, punya mekanisme diri untuk jaga keselamatan gitu lah. Nah, jadi emosi ini adalah self mekanisme diri untuk jaga keberlanjutan untuk kehidupan gitu lah. Gitu. Contoh misalnya tahu-tahu ibu-ibu nanti naik motor, naik kono kui, mana namanya, dipepet gitu. Ibu dipepet motor King gitu. Apa yang betul tenang guyang-guyang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Meskipun tetap baca kalimat-kalimat thayyibah, ndredeg juga, betul? Ndredeg. Kenapa? Ini tubuh ada bahaya nih, maka munculkan emosi takut itu. Jadi emosi takut itu positif gitu, gitu. Mau apapun, kecuali ibu dipepet, nggak mau pepet. Anda mau biar taekwondo danopo gitu kan ya, cah cilik, malah Anda nggak takut. Kenapa? Anda power tubuh menganggap nggak bahaya. Wong dulu taekwondo bahkan atlet nasional, sehingga eteking cah cilik, cah halah krempeng bahkan kita mabuk ngadeg pengen nangin gitu kan ya. Ngapa gitu. Hei, tak cekel, tak piting lah gitu. Artinya kondisinya sama. Ketika tubuh lihat ini bahaya, ketika kita kecil kita kalahkan, ini menganggap ini bahaya, betul? Tapi kalau ibu gagah tadi taekwondo, ibu bocah ngajak guyon gitu. Maka ibu malah ketawa-ketawa, saya olah lele, kemaki mentol lele gitu kan. Oke, nangkap ya. Jadi emosi adalah simptom, tanda dari tubuh ada something, ada sesuatu. Nah, jadi sampai sini emosi itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Jadi emosi itu baik kita, aslinya baik. Itu ada self mekanisme dari tubuh, teman-teman ya, agar tubuh tidak mengalami bahaya selanjutnya lah gitu. Itu aja sebenarnya. Problemnya kita sering salah memaknai gitu loh. Problemnya pikiran sering ngembang-ngembangin gitu loh. Faktanya bahwa kita ngutangi duit, saya ngutang wis duit kok saya merem baik kan, itu faktanya. Sementara sisi lain boleh jadi kita aman-aman aja, duit kan juga baik kok, banyak kok. Oke, faktanya kita mengembangkan bangeti, ora tahu diri kan itu kan. Itu yang membuat ketidaknyamanan akan berkepanjangan gitu lah. Faktanya boleh jadi anak kita hari ini kuliah dong barbar, fakta. Maka mekanisme tubuh kita barbar kan sampai UKT terus gitu ya. Itu kan fakta. Tapi ketika kita bayangkan besok piye, masa depannya piye, ora lulus piye. Itu kan problemnya di situ Bapak Ibu. Problemnya kita selalu mengeksplorasi kesedihan itu. Nah, menarik ini kalimat saya ini. Kita gemar mengeksplorasi kesedihan. Apa itu eksplorasi?
ngaduk-aduk gitu. Eksplorasi tambang itu kan diaduk-aduk tambang. Kita gemar mengeksplorasi ketakutan, kesedihan. Kita eksplorasi itu, kita gemar itu. Termasuk ungkit-ungkit masa lalu. Biyen wae jaman cilik aku sing nyekolahke puas. Biyen aku sing biyen S2 aku sing pecicilan susah. Zaman biyen gitu. Kita gemar mengeksplorasi. Mengaduk-aduk, explore itu apa ya? Explore itu gali. Kita gemar menggali kesedihan, menggali ketakutan, menggali sing ra enakne itu kita gali. Maka semakin kita menggali, kesedihan akan makin hadir. Kesedihan makin hadir. Kenapa? Kita mengaktifasi self mekanisme tubuh. Tadi kita mengaktifkan self mekanisme tubuh tadi. Yang tubuh sebenarnya cuma self mekanisme, tubuh sebenarnya tanda bahwa ini di zona bahaya. Justru kita ngite-ite atau ite-ite. Oh enggak, bukan begitu. Membangkitkan, ngite-ite si self mekanisme. Saya berharap teman-teman paham diksi yang saya pilih ini. Jadi tadi kan rasa tidak nyaman ini kan self mekanisme, betul? Ini tubuh ngasih tanda, bahaya loh, cuma gitu. Tapi kita malah selalu kita bangkitkan, mengaktifasi self mekanisme itu gitu loh. Nangkap kalimat saya? Nangkap? Di wajahnya dia belum nangkap aja. Masih ini, masih rada adoh gitu. Belum biasa ya. Oke, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Jadi semua bentuk emosi, takut, khawatir, ini adalah self mekanisme. Mekanisme tubuh untuk menjaga dari bahaya tubuh gitu loh. Tadi saya sempat loh jalan ke sini waktu saya mepet karena mau berangkat atau ada sesuatu yang harus saya selesaikan dulu. Mendadak udah pakaian udah jalan. Kata istri saya bilang, "Pak ini berarti saya selesaikan dulu." Dari rumah, betul dari rumah itu jam 7.45 loh. Jalan lewat tol, di jalan. Ini tuh kasih tahu nih, kalkulasinya nggak nyandak gitu lah. Padahal aku jadi telat jadi apa-apa, betul ya. Bahkan Bu Titin sorry ya kalau off dulu. Bu Titin yang ngisi, kan acara nggak langsung bubar, betul? Tapi bukan itu masalahnya. Karena saya biasa disiplin, biasa tanggung jawab, kan itu. Dia ngasih tahu. Dan itu ujung saya ada takut, khawatir. Saya rasa takut, khawatir, meskipun di skala yang kecil. Sorry, sebentar Ibu ya. Ada iklan. Jadi ada self mekanisme, takut, khawatir kalau tidak sampai, kayak gitu lah. Ya. Coba sambil jalan, masa udah telat gitu kan? Kan kita sering gitu, betul ya? Betul ya? Contoh sederhana lagi. Kita ada saudara kenalan dekat yang nikah. Kita diundang dan kita sudah menyiapkan untuk hadir. Karena suatu hal kita nggak bisa hadir saat itu, betul? Terus, biaya, kenapa terus latih aku pojok, betul ya? Padahal faktanya rata kaya wes selesai, betul? Sempat saya tekan, wong pol-pole yang ngapunten ya Bu kemarin kan ora apa-apa yang penting doane wae, betul kan gitu, betul? Betul? Janjane ngono, betul? Atau jangan-jangan boleh jadi jajannya kita nggak tahu diharap dia datang, tapi karena konco diundang gitu kan. Janjannya kita untuk patut-patut aja, tapi kita suka GR gitu. Jadi kita ini mengaktifkan self mekanisme dengan cara mengeksplorasi ketakutan, kekhawatiran. Ini contoh Bu Titin kapan gimana mau pajak gimana. Bu Titin iya satu luar piye. Itu namanya eksplorasi pajak. Soal pajak harus diselesaikan harus gitu. Betul. Tetapi ini kono triliunan pajak dong mandek. Artinya tetap masalah kita diselesaikan, iya harus gitu. Tapi nggak sampai terus rasa turu, sesuatu diparani wong kejaksaan, piye. Nah piye itu eksplorasi
ketakutan, kesedihan. Sampai sini paham? Nah, kita gemar di situ. Ya toh ya. Ya toh ya. Yang mal saya tolong untuk jari. Suami luar kota, ditelepon tulalit. Nggak nyaman, wajar. Ini mekanisme gitu loh. Yang jadi problem, kayak gitu mampir Temanggung ya. Ojo pas Temanggung alasan mampir ngene tutik, kadang kalau tutik. Gak hadir. Jadi kita suka begitu gitu. Atau piye kayak macet dalane padahal orang nyekel duit piye gitu. Padahal nyekel duit piye ya. Kan nggak harus yang ketutik tadi gitu ya. Boleh jadi nek kebanan piye bane Gus gundul wingi ru sempat ganti terus tadi orang nggo duit piye. Nah, itu namanya mengaktifasi apa? Ketakutan. Kita menjadi parah, emosi kita banyak negatif bocor karena kita gemar mengaktifasi ketakutan. Sampai sini siapa yang belajar sesuatu? Termasuk ini misalnya pengumuman undip penerimaan itu kan wah kudu ketopo, wah deg-degan. Soal deg-degan wajar manusiawi, betul? Ternyata orang jenenge gitu. Langsung ya masa depannya anakku gitu. Lali banyak lulusan undip ra jelas uripe lali gitu. Artinya kan banyak lulusan undip ra jelas, betul ya? Di mana-mana banyak undip mungkin orang jelas banyak, betul? Tapi kita piye masa depane kok kayak calon bisa langsung memutuskan gara-gara ditompo. Pikirannya terlalu tinggi Bu ya. Itulah kita gemar mengaktifasi ketakutan, kekhawatiran. Tapi mengkhawatirkan tenan ya Pak. Ya terserah mau sedih gitu. Sama ibu, tapi bangkrut tenan ya Pak. Barangnya rapahi tenan ya Pak. Numpuk ning gudang ya Pak. Rawahi Pak. Barangnya gudang Pak. Masa kon gembira? Ya terserah mau gembira mau sedih, tetapi tetap ning gudang barangnya. Barangnya ning gudang. Piutang urung dibayar, nangis cara londo tetap urung dibayar. Mau sedih, monggo, mau happy monggo. Jadi Bapak Ibu hormati, ketika mau bahagia secara alamiah adalah stop mengeksplorasi ketakutan, kekhawatiran. Stop. Anaknya nggak ditawarin ngundip. Fakta nih, PN Garam, PT Garam Persero, BUMN, yang tempat anak kita daftar, fakta nih orang ditompo. Fakta nih anak kita jam sekian belum pulang. Fakta nih anak kita sematawa yang lagi piknik di sekolahan, katanya jam 7 sampai Semarang, ternyata orang lo kabar blas. Itu fakta. Fokus pada fakta. Fakta nih ibu nggak setuju nih ngantenan ki sederhana tok wong ragil. Itu fakta. Fokus di fakta. Makin mengembangkan fakta, makin mengeksplorasi keadaan kejadian, makin mengeksplorasi ketakutan, makin menjadi-jadi kita. Nah, kembali tadi Bapak Ibu, teman-teman, kita pernah mengalami tadi kesedihan yang begitu lama, kita mengalami ketakutan begitu lama, kecemburuan begitu lama. Karena apa? Karena kita mengeksplorasi, mengembangkan. Tidak fokus di fakta, tapi kita mengembangkan. Sementara pikiran kita ini selalu melakukan mind mapping. Mind mapping itu kayak googling itu Bapak Ibu. Begitu Ibu googling, apapun kata kunci yang masuk, langsung Google akan tunjukkan berhalaman-halaman data yang terkait dengan kata kunci. Bapak Ibu bicara tiara, masuk googling tiara, maka hal-hal data yang dimiliki Google berkait dengan tiara semua akan keluar. Ketika Bapak Ibu masuk kata kunci bapak bocah-bocah payah, maka kata payah zut akan muncul semuanya.
Bedanya Google, kalau Google hanya fakta data yang dimiliki Google. Tapi kalau pikiran bisa ngawur sampai naik dewi. Teko tutik barang, tutik pindah ning Madiun gitu kan. Gitu. Tutik pindah Madiun, tapi pikirannya ngojo-ojo tutik Madiun balik Temanggung. Itu pikiran. Wes ning Temanggung karena ning Madiun bapaknya lagi tugas Wonosobo balik Temanggung. Apa susah? Loh kita masuk lagi situ. Itu pikiran, hati-hati. Yang namanya tutik, mohon maaf ya. Contoh aja. Atau Sri gitu. Sri yang Jombang, alah paling susah sepiro balik ke Temanggung. Hati-hati Pak Ibu. Kalau otak Google itu hanya on base data yang dimiliki, tapi kalau otak mengembangkan eksplorasi begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya sampai sini, orang yang sedih itu sing gawe sapa? Wes pinter. Wes mudeng. Kalau bahagia berarti siapa yang bikin? Hidup ini butuh-butuh gawan kita. Maka sering dia menyakiti hatiku, pret. Ketika ibu sakit, berarti ibu mengizinkan diri ibu sakit. Lebay, alay. Orang bilang suamiku selalu menyakiti diriku, pret. Ibu sakit karena ibu mengizinkan diri ibu sakit. Ibu sakit karena ibu mengeksplorasi kesedihan. Tapi dia kan benar Pak. Ya benar, tapi bisa nggak dia benar begitu? Ibu tuh bahagia, bisa nggak? Bisa. Ini nggak sedang membela orang zalim, enggak gitu. Tapi kita sedang bicara diri kita Bapak Ibu. Betul ya? Karena bayangkan, mohon maaf, sorry itu saya amit-amit jabang baby jangan saya terjadi Bapak Ibu ya. Misalnya ada pasangan hidup yang kayak gitu misalnya. Kalau kita langsung dia anaknya jadi kara-kara orang, betul tidak? Orang diopa ini, papa males, betul nggak? Ini amit-amit saya ngomong ekstrim ya. Pasangan bisa berbuat kayak gitu yang nggak bener gitu. Kita pause sana semua langsung. Papamu, loh. Karena anaknya. Papamu tuh sekarang lagi si Sri. Dia nggak sadar bahwa begitu papamu loh lagi sama si sama Sopo gitu. Beta, Angel. Dia lupa loh, dia belum belajar parenting. Dia bilang papamu, saat ngomong papamu bla 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 bla, sedang menggusui anak, laki-laki itu jahat loh. Nanti jangan salahkan kalau dia nikahnya telat. Kenapa? Di program laki-laki jahat, mending gak usah nikah karena kalau suamimu dijahati. Hati-hati nggak? Ngeri nggak? Makanya hati-hati Bapak Ibu, ini kalau orang lagi oke, iya boleh jadi seorang sedang dizalimi. Jika tidak hati-hati akan merusak semuanya. Ngeri Pak, ngeri? Yes. Lanjut. Asik? Saya jam berapa nih Bu? Jam 12. Khotbah loh saya nanti ya. Oke, kembali. Jadi baik hormati, prinsipnya adalah satu tadi. Semua bentuk ketidaknyamanan emosi itu hanya simptom dari tubuh ngasih tahu bahwa kita di zona bahaya. Berarti emosi itu aslinya positif karena dia mekanisme. Bayangkan orang kalau untuk orang dia santai-santai aja itu malah bahaya. Ini mekanisme self mechanism. Bapak Ibu nanti mau googling silahkan ya, self mechanism itu apa, silahkan googling biar Bapak Ibu belajar. Yang berikutnya Bapak Ibu, sehingga ketika ada orang-orang yang terus berkesedihan yang berlama-lama, ketakutan yang berlama-lama, karena apa? Karena dia mengembangkan, karena dia ngitik-itik membangunkan self mekanisme. Dia mengeksplorasi ketidaknyamanan, kesakitan, khawatir, takut, cemburu yang sedang dia alami, dia eksplor. Saat mengeksplor berarti mengaktifasi self mekanisme. Hanya itu aja sebenarnya. Sesimpel itu. Dia mengaktifasi self mekanisme, cuma itu. Nah, maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ini paham ya? Prinsipnya dua Bapak Ibu ya. Yang pertama apa prinsipnya? Halo? Apa? Prinsipnya apa? Yang pertama apa?
Buka catatan. Semua bentuk ketidaknyamanan adalah hanya simptom, tanda di tubuh ada sesuatu yang membahayakan. Yang kedua, ketika seorang merasakan kesakitan, ketakutan, kekhawatiran yang berkepanjangan, berarti dia sedang membangkitkan, mengaktifasi sel mekanisme tadi. Maka apa langkah-langkahnya, Bapak Ibu? Apa langkahnya? Tadi saya singgung. Langkahnya adalah fokus pada fakta. Titik, saya sebut titik. Tulis, Ibu. Fokus pada fakta. Faktanya jam 2 malam belum balik. Faktanya kebanan yang tol. Kan sering wis kebanan, papa wingi dikandani kok ganti ban, kan ada gitu kan ya. Wis kebanan ning to suamine mbenekke ban gitu kan ya, kepanasan ngene, betul ya? Nganti nganggo copot klambi kare singlet ngono lho, kepanasan ngono malah diseneni to. Wingi kok ganti sukane menunda-nunda. Wong lanang apa kuwi yo bahaya. Masa kadang wah. Ini saya sedang membela laki-laki nih saya ya. Saya sedang membela laki-laki nih saya. Iya. Itu, wes ngono kan faktanya kan kebanan, yang penting ganti ban selesai, betul? Ganti ban titik selesai, wong banis serepene ya ono tinggal make. Tapi saya, ini ganti atau ini mau ganti ora apa piston lho. Ban elek di tuku, gitu kan? Ban elek di tuku piston. Koyo kiri wae, wah malah ngono barang. Ban ya apa kuwi ban apa ora genah kuwi. Wah, mau Bristol kayak wong kere wae. Fokus pada fakta, titik. Kenapa saya sebut titik? Stop mengembangkan, stop mengeksplorasi maksudnya itu. Stop mengeksplorasi, mengembangkan. Masa mengembangkan fakta? Ya titik gitu lah. Faktanya belum bayar pajak, iya, itu. Faktanya ini kudu segera ngisi SPT tahunan, guys, tanggal sak ini, betul ya? Faktanya piutang belum terbayar, yes. Faktanya anaknya ora ketoman yang undip, fakta. Oke. Faktanya bannya kebanan, faktanya umumnya bocor. Oke. Faktanya tetangga semua dapat besek. Apa kuwi? Berkat. Omahe dhewe kelewatan. Wes kelewatan urung rezekine gitu loh. Oke? Yang sering, yang bahaya ketika wah aku pengennya liane kayak aku ora dhewe. Padahal bisa jadi lupa, betul? Kalau toh nggak dikasih ya dulu rezekine selesai, betul? Menjadi problem ketika wah memang kok karo aku. Nah itu ngembangkan. Sentimen liane kayak berkat. Emang ngerapat nyumbang, tahu ngerapat nyumbang. Iku kuat sumbang. Fokus pada apa? Fakta titik. Oke, nah Pak Ibu, saya ingin Pak Ibu ini habis ini melakukan amalan. Saya kasih amalan ya. Jadi fokus pada satu fakta, fokus pada fakta titik, fokus pada fakta titik. Peng sakit ya Bu ya. Iya, ben apal, ben nancep. Fokus pada fakta titik, fokus pada fakta titik, fokus pada fakta titik. Oke, siap? Siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Kurang power ya, 1, 2, 3. Titik ya, 1, 2, 3. Ya, lagi. Terus. Kurang kenceng. Belakang nggak kelihatan suaranya. Tepuk tangan boleh ya. Saya tidak main-main. Kalau perlu hari ini paling nggak selama seminggu ke depan, paling nggak sehari bisa 20 kali ngomong titik. Loh ini iya. Karena program kan kita sedang program ke bawah sadar kita, betul ya? Salah satu teknik memprogram bawah sadar dengan pengulangan gitu.
Jadi ketika Bapak Ibu, ini kita sepele kayak lucu, kayak anak kecil gitu kan. Fokus pada fakta titik, fokus pada titik, fokus pada fakta titik. Ini kita terus lakukan setiap hari, mungkin seminggu, 2 minggu setiap hari. Maka nanti ketika ada masalah, langsung dia ngomong, fokus pada fakta titik gitu. Iya. Ini namanya anchor itu jangkar namanya ya. Siap Ibu, siap? Butin siap? Mam Sari siap? Jadi seminggu ke depan terserah ping piro, minimal 20 kali. Semakin banyak semakin baik. Biar apa? Kita punya proteksi. Inilah saya sebut sebagai cara alami, Bu. Ini cara alami itu ngedemke pikir alamnya ini. Oke ya. Jadi begitu nanti ada masalah, langsung otak bilang fokus pada fakta, titik, fokus pada fakta, titik. Nah, itu. Kenapa kita sudah bikin program? Oke, boleh kita ulang, boleh? 10 kali ya. Lakukan untuk ibu, tidak untuk saya. Oke, kita sedang buat ngunci di sini. Nanti ada masalah, fokus pada fakta, titik, fokus pada fakta, titik. Gitu. Sambil terlihat wajah tetangga Anda yang rada merot-merot. Yuk, 3, 2, 1. Yes. Jadi please ibu-ibu praktek. Ini kita sedang anchor ya. Anchor itu buat jangkar. Jadi Bapak Ibu punya amalan Bapak Ibu setelah acara hari ini. Nanti kalau perlu pengen 100 nggak apa-apa, nih demi kebaikan dipakai seumur hidup. Begitu jadi programnya, nanti ada masalah, fokus pada fakta, titik, itu langsung ngunci. Gitu ya. Oke. Apapun langsung anak lagi apa, fokus pada fakta, titik. Jadi akhirnya kita fokus dan akhirnya tidak mengembangkan tadi, tidak mengeksplorasi. Nah itu ya. Fokus pada fakta, titik. Oke. Artinya titik apa? Stop mengembangkan. Kenapa stop mengembangkan? Karena pikiran punya cara untuk melakukan pembenaran. Pikiran suka ngawur. Apapun yang kita pikirkan, pikiran akan mendukung gitu. Tadi si Delta di Jombang tadi, apa susahnya numpak bis langsung yang Temanggung? Pikiran cepet banget ono bis pahala kencana macam-macam itu. Pikiran suka ngawur gitu. Maka fokus pada fakta, titik. Soal masalah harus diselesaikan, harus. Tetapi faktanya, oke, urung dibayar. Faktanya urung teko. Faktanya aku dihapusi, aku dikemplang, aku itu fakta. Iya fakta. Titik itu aja. Wis, stop mengembangkan. Semakin mengembangkan, kita mengaktifasi siapa tadi? Self mechanism. Oke, yang berikutnya apa, Bu Ibu? Ya udah. Yang kedua adalah perkuat diri dengan kalimah thayyibah. Jadi perkuat dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah? Kalimat yang baik, thayyib itu baik. Apa misalnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Apapun, kita kembali langsung ke kekuatan dari Allah. Karena waktu kita pendek, kita nggak bicara di sini, kita baru di sini. Tapi butuh ada Dia yang maha mengatur, ada Dia yang maha menjaga, ada Dia yang maha. Bahkan boleh jadi kejadian ini cara Dia Allah untuk menaikkan level kita, cara Dia untuk menaikkan makom kita, cara Dia untuk apa ya? Cara Dia untuk menunjukkan sesuatu yang lebih agung gitu loh. Oke. Ibu-ibu ada yang dulu baca novel perempuan-perempuan Evian, ada Motinggo Buse. Nah, itu novel yang sangat bagi saya monumental. Ada apa dengan novel Motinggo Buse perempuan-perempuan impian itu? Si naksir dengan seorang cewek seneng dan dua-duanya seneng sudah siap memasuki
pernikahan. Oh, seneng. Tak tahu si ceweknya meninggal. Oke, cuma itu cerita cuma gitu, meninggal. Kecewa, sedih, nah kekasih hati mati gitu kan ya. Sedih, down, seperti nggak punya harapan hidup. Aku mau dengan siapa ya, pret gitu. Pokoknya dengan kesedihan, wah itu si Motingu Busu pinter banget untuk ngolah-ngolah itu. Terus akhirnya setelah lama, butuh waktu lama, akhirnya dia nikah pun umur udah, akhirnya ketemu dambaan pun umurnya udah sudah agak tua gitu, dan menemukan wanita idamannya gitu. Alkisah setelah menemukan paham, oh ini cara Allah gitu. Kalau dulu yang mati nggak akan kayak gini, kira-kira cuma gitu aja. Tapi artinya Ibu, kadang kita menerima hikmah kan setelah kejadian, betul tidak? Betul tidak? Dalam hidup kita banyak mengajarkan kita itu setelah kejadian pahit, setelah lama baru kita paham. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, boleh jadi apapun kejadian itu memang cara Allah untuk memuliakan kita loh. Setuju ya? Setuju? Setuju ya? Wah banyak kisah-kisah dramatik kan gitu. Ya cewek didekati cowok ganteng, mau kinyis-kinyis gitu kan. Terus lagi cedak, singkat cerita cedak, akhirnya ditinggal. Jebulnya playboy gitu. Untuk dia tahu. Artinya dalam hidup kita juga begitu. Ini drama kehidupan kita, banyak kesedihan-kesedihan itu sesungguhnya cara Allah loh Bapak Ibu. Ini cara Allah untuk Allah memberikan pada kita sesuatu yang lebih agung gitu loh Bapak Ibu. Makanya kita nggak pernah tahu rahasia di balik kejadian, betul ya? Kita nggak pernah tahu rahasia di balik keadaan kejadian. Tetapi semua kejadian yang tidak nyaman itu pasti atas izin Dia Allah. Sepakat ya? Oke? Oke? Apapun kejadian saya ban bocor neng tol itu Allah mengizin, betul? Ya wes serahkan pada Dia. Ya, akhirnya bismillah tawakkaltu Allah la haula. Wes stop pada fakta, fokus pada fakta, stop mengembangkan, terus kalimat-kalimat thayyibah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Wes kita kuat-kuatin itu agar apa? Agar kita tidak tergoda untuk mengeksplorasi. Agar stop untuk tidak mengembang-kembangkan. Karena makin mengembang-kembangkan kita sedang mengaktifasi siapa? Self mechanism. Gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bijaksana. Amin Bapak Ibu ya. Setiap hari kita akan berhadapan dengan self mechanism. Kita ada klakson, pen aja nggak nyaman, betul? Kenapa? Ya ini self mechanism. Ya wes faktanya klaksonnya dek nenok, betul? Bales wae ten gantian gitu selesai gitu. Betul? Enggak ya. Wes kijang anyaran gaya kemaki. Si diomongin krungu gitu. Betul? Wes fokus pada fakta di klakson, oke? Wes rasakan klakson itu ngelakson gini, ten udah selesai. Hidup itu sing style kendu Bapak Ibu ya. Sing santai lah. Sing enak lah hidup ini. Setuju gak? Sing enak lah, style kendu santai. Santai. Orang Semarang santai rawis gitu. Santai rawis udah. Apapun santai. Wes kejadian itu fokus pada kejadian. Semoga sharing ini bermanfaat. Kalau masih ada waktu, monggo ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau insting itu termasuk saling mekanisme nggak? Gimana? Insting terus? Karena saya sering mengalami seperti itu. Apa misalnya? Mengambil keputusan kan ada A dan B. Iya. Saya tuh sering saya mengambil keputusan B, ternyata insting saya menyuruh A. Iya. Walaupun belum tentu deh insting tadi betul kalau mengambil keputusan A. Berarti berhasil seperti apa yang saya harapkan. Itu kan jadi menimbulkan kekecewaan. Kalau itu tuh termasuk self mekanisme enggak? Insting tadi loh Pak. Oh kalau itu kan juga sampai ini tuh masih kecewa tuh masih ada. Terus jadi kan gini, dalam diri kita ada bagian-bagian diri, ada part, ada ego state,
ada sedulur papat lima pancar kan ya, dalam diri kita ini ada program-program. Jadi ketika kita nih ngambil keputusan sering terjadi konflik. Gak usah urusan gede-gede lah. Ibu tadi berangkat ke sini buka lemari mau pakai baju aja. Tapi wes kerudungnya apa? Pikir cocok wes digowingi. Jadi baru pakai baju aja kita ada konflik. Oke? Kenapa itu? Bagian program pikiran kita. Maka bukan tidak mungkin yang ambil sing hitam deh. Lah kok waduh hitam? Aduh ngerti mau sing hijau. Ini cara sederhana. Ini hanya kesalahan, bukan, ini hanya partnya yang ngasih tahu bahwa tadi pilihannya tidak tepat itu. Gitu Bu. Nah maka ini bukan insting sebenarnya, bukan insting, kalau yang kecil-kecil bukan insting. Ini karena part aja, part yang ngomong. Maka caranya Ibu, jadi gini, nanti kalau kita mau bikin keputusan, ya kalau yang cuma baju kan baru selesai gitu ya. Jadi kalau bikin keputusan, kita mesti duduk tenang dulu untuk tidak buru-buru. Kalau perlu buat ini form, form A, B gitu. Jadi A baiknya gini, buruknya gini, B baiknya gini, ini kemungkinan apa, kita eksplorasi dulu baru kita pikirkan. Setelah kita pikirkan dengan pertimbangan banyak, nanti nggak akan terjadi gelo-gelo itu. Karena kadang kita ini suka membuat keputusan serba cepat gitu loh. Sering kan, diskon 60%, oh banyak banget, langsung beli gitu kan. Bang, ya Allah, betul? Itu kan? Oke? Saya punya peraturan Bapak Ibu bersama istri. Ini teknik agar kami nggak gelo soal beli-beli itu. Kami kemana-mana nggak pernah bawa duit, ke mall nggak bawa duit. Hanya bawa duit pas untuk makan, untuk gitu-gitu loh. Oke? Enggak, termasuk mau beli, enggak, termasuk beli baju, mau beli sesuatu, baju macam-macam. Malah kita nggak bawa duit, serius. ATM kita simpan. Kenapa? Biar nggak mengalami impulse buying namanya. Impulse buying itu hanya lihat apa padahal karena lampu dia betul baru gelo. Ya istilah siapa? Karena saya ini orang yang hipersensitif saya ini. Karena saya ini terapis, saya telah latih gelombang otak saya di delta. Satu hipersensitif, hal kecil aja saya bisa gelo gitu saya. Karena saya itu sangat hipersensitif. Maka saya hati-hati gitu. Saya mau beli sesuatu, mau beli sepatu, saya sudah datang ke langganan, tapi sengaja nggak bawa duit dan memutuskan untuk tidak beli satu. Hanya lihat, betul, hanya lihat mana yang cocok, besok datang lagi. Tapi 2 kali datang Pak, bagi saya lebih penting. Daripada aku gelo, jangan-jangan kayak sing mau gitu. Itu artinya apa saya katakan, membuat keputusan mesti kalkulasi lebih kompleks gitu, gitu ya. Ini cara saya, setiap orang punya cara. Saya hipersensitif saya, betul. Saya tuh sampai dengan orang aja Ibu ya, dia lagi sakit apa saya bisa ngerasain. Betul. Makanya sedih, itu gampang banget itu. Ini rasanya rame-rame gini, saya juga tahu. Maka saya Ibu, habis ngisi acara lemes, dumes. Kenapa? Pesannya error gitu. Loh iya loh, kan saya ngisi tentang, saya kan ngisi acara itu kan, ini kan ibu-ibu kan soleh-solehah semua gitu kan. Saya ngisi kan orang kena HIV AIDS itu kan ya, orang yang banyak isi HIV AIDS semua, orang sedih-sedih, narkoba gitu. Saya ketemu klien itu kan masalah semua. Kadang lali nggak buat protek awal gitu loh. Saya lemes karena saya hipersensitif gitu. Cara kalkulasi dipilih, bahkan diajak ngomong enak, diajak ngomong dulu. Karena bagian diri saya sangat sensitif. Ini gara-gara saya terus mengasah gitu kan. Good ya, oke gitu Bu ya. Ya monggo Bu. Untuk anak-anak kita itu kalau disuruh tuh segera melakukan apa yang kita misalnya kayak ada adzan, terus sholat dulu, terus dia tuh cepat mengerjakan apa yang terus berarti kayak pulang sekolah sepatunya di dalam sini, jadi kayak sudah tertata. Itu tipsnya gimana? Tipsnya nggak bisa 5 menit soalnya Bu. Intinya adalah ketika kita mengharapkan perilaku khusus pada siapapun, anak kita, keluarga, siapapun, kita nggak bisa, ayo sih kamu, nggak bisa. Ayo mau bubuk, kasak gigi dulu, nggak bisa. Oke? Harus ada edukasi terus-menerus dulu. Nah sering kita nggak mau sabar gitu loh Bapak Ibu ya. Bagian kita seorang tahu, bagian antara bagi kita mengedukasi anak. Tidak memerintah anak. Jadi bedakan memerintah dan mengedukasi. Ayo ngaji.
Tadi bangun udah puasa murah. Ya, makanya perlu kita bangun narasi tadi, perlu edukasi. Oke, jelas ini puasa pertama, ini contoh, saya beri contoh yang lain. Puasa pertama pada bangunnya angel, maka besok pagi mulai nggak bisa ngomong nih gimana, hati-hati malah kita buat friksi dengan anak. Oke, puasa nak ya, ini diajak ngomong pelan-pelan, puasa bangun ya, nanti bobo jangan terlalu lama, jangan terlalu malam-malam ya, jam sekian ya, itu edukasi. Terus edukasi sholat, edukasi ini, edukasi doa. Jadi Bapak Ibu hormati, manusia itu sukanya, kita suka membypass, maunya dijujuk, padahal otak kita nggak seperti itu. Gitu. Jadi harus kita edukasi dan tapi lama Pak, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ada nggak orang tua? Iya Ibu, samina enam, bawa orang ngono. Edukasi. Jadi tugas kita terus mengedukasi kepada lingkungan kita, termasuk kita, edukasi harus belajar terus. Kenapa sih harus banyak qiyamul lail? Kita perlu belajar qiyamul lail, googling buku-buku misalnya gitu. Bahkan ini hari ini kan coba ketemu sebentar. Kenapa marah itu nggak boleh belajar? Marah itu nggak boleh, kita edukasi. Kita nggak bisa ojo nesu, nggak bisa. Kalau misalkan kita ada saudara dekat yang menjengkelkan, jadi setiap kali ketemu tuh bikin jengkel, sekali ketemu bikin jengkel seperti itu. Ketika kita, yang saya tanyakan, ketika kita mau ketemu lagi itu apa yang kita lakukan? Harus bagaimana seperti itu? Terus kalau misalkan ini fokus pada fakta itu dan diri itu, saya masih bingung itu dan aplikasinya itu seperti apa? Faktanya dia mau datang biasanya menjengkelkan. Fakta, wis tidak ngembangkan di situ. Maka nanti ketika dalam konteks ini saudara yang menjengkelkan datang, oke, alhamdulillah selamat datang, bahkan begitu. Oh iya, serius. Bahkan lagi selamat datang, saya akan belajar pada kesabaran, oke? Ini asesmen kesabaran ini. Nah, itu. Iya. Kenapa? Ketika mungkin dia datang, dia ngomong satu buat kita jengkel, kan kita ngembangkan kata-katanya, betul? Kalau fokus kepada fakta kan selesai, betul? Oke? Nah, ini perlu latihan, akhirnya perlu latihan ya, nggak bisa itu. Misal ngomong gini, bahkan dia pas ngomong tek, kita gini Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu yang lain pernah belajar namanya active listening namanya. Jadi orang ngomong dia tuh aktif, nggak cuma oh gitu ya, masya Allah kita terbaik itu lah, nggak. Aktif listening, kenapa dia ngomong gini ya? Jadi dia ngomong itu kita aktif gitu. Dia ngomong gini, oh ya salahmu dewi, karepmu, nah gitu. Jadi itu aktif gitu. Kita aktif listening. Jadi kalau listening kita learning apa? Hearing cuma dengerin. Kalau kita cuma dengerin, hearing, kan kita nggak aktif otak, betul ya? Nggak otak kritis, bagian kritis di otak kita nggak aktif. Maka kita gampang larut dalam apapun kata-katanya. Contoh, banyak teman-teman larut dalam kesedihan gara-gara nonton sosial media misalnya, betul? Misalnya Pak kerudung dilepas, akhirnya gini, gitu. Kan gitu kan? Ada gerakan lepas jilbab, gitu kan ya? Masya Allah di syariat, gitu kan? Kita udah mulai gitu. Baru lihat judulnya langsung, Masya Allah pelecehan, kita udah gitu. Terus bareng-bareng wanita, inilah copot klesat. Pertanyaan, mungkin nggak itu rekayasa? Dalam konteks mungkin rekayasa? Oh mungkin banget. Mungkin gak lepas jilbab jajannya malah agama lain. Mungkin banget. Tetapi karena kita kehilangan kekritisan, akhirnya kita bisa gitu. Itulah namanya fokus to fakta. Ketika dia ngomong, kita namanya active listening. Jujur Bapak Ibu, Bapak tadi tanya-tanya itu sudah siap, active listening. Karena sering orang tanya hanya karena pengen menunjukkan dirinya, ada loh. Tanya karena ngetes, ada, betul? Loh kan hafal saya, betul? Sehingga bagi saya orang di depan tidak gampang larut gitu, kudu menjelaskan sing diri, karena bisa itu, karena orang macam-macam gitu. Mama bukan tadi berarti ngetes, bukan itu ya. Itu artinya
Jadi ketika saudara mau datang, ya wes fakta, saudara mau datang, silaturahmi perintah, memuliakan tamu perintah. Boleh kepitik pesankan bebek Mas Budi. Oke, iya kan memuliakan tamu, betul? Kembali ke perintah. Tamu mau datang, kita muliakan. Oke, nah tetapi kita dia mulai ngomong karena dia punya track record, nek ngomong lebay, ngapusi, misalnya. Oke, kita punya data. Oke, oh wes begitu datang, wes kita aktif listening. Bojoku, oke, aja sing jenengan mbak, gitu kan? Bojoku ini aja jenengan saya ngerasa nglayani, tapi ini kita aktif terus. Begitu diberi kesempatan ngomong, kita ngomong, plak. Mungkin dia, wah saya diajak ngomong rasik, lebih baik ngomong rasik daripada nyakitin diriku. Nanti ketika kita sudah biasa aktif listening, banyak orang tukang itu nggak asik dengan kita. Karena maunya orang kalau dia sedih kan di ngerti gitu tuh, di ngerti, didukung, dibela. Padahal kelakuan dia belum tentu benar. Oke, kita harus bijak. Maka ibu stop terima curhatan orang kecuali bapak ibu seorang ahli. Kalau enggak akan ngerusak bapak ibu semua, ngerusak diri sendiri, ngerusak memori. Contoh, dia suamiku gini begitu, langsung otak kita, kok kayak bojoku yang ngono ya gitu. Kok kayak bojoku yang ngono ya. Hati-hati, jadi racun. Maka kembali ke dalil, hibah itu nggak boleh, apalagi fitnah. Wes itu kata kunci. Cukup ya Bu ya? 10.30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amran shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya Rabb. Syukur kami panjat padamu, kasih sayangmu semata, rahman rahimmu semata ya Rabb. Engkau ringan kakilah kami hadiri majlis yang penuh berkah ini. Kasih sayangmu semata ya Rabb. Engkau membuat hamba menjadi senang bertemu dengan orang saleh dan salehah. Hamba gemar menghadiri majlis-majlis ilmu. Hamba gemar berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang membuat kami semakin maju. Hari ini ya Rabb, Engkau ajarkan pada kami bahwa Engkau menciptakan tubuh yang sangat luar biasa. Tubuh memiliki mekanisme pertahanan diri. Ya Allah, sungguh selama ini kami sering mengembangkan emosi-emosi, mengembangkan fakta-fakta ya Rabb, sehingga kami terus mengaktifasi self mechanism. Ampuni kami ya Rabb. Mulai hari ini kami berlatih, belajar bahwa apapun yang kami hadapi, kami fokus pada fakta, titik. Kami fokus pada fakta, titik. Kami fokus pada fakta, titik. Tidak mengembangkan sesuatu semau-mau kami, karena sungguh ya Rabb, itu hanya membuat kami semakin mengaktifasi self mechanism. Allah ya Rabbana, beri kekuatan pada kami ya Rabb. Ketika kami menghadapi masalah, Engkau lah yang kami ingat, kuasamu lah yang kami ingat, Rahman Rahimmu lah yang kami ingat, keperkasaan kamu lah yang kami ingat, kemahamahamaanmu lah ya Rabb yang kami ingat. Jadi ya Rabb, beri kekuatan pada kami ya Rabb. Hanya Engkau yang ada di dalam diri kami. Hanya Engkau yang pertama, yang selalu paling dekat dengan kami. Allah, sungguh Engkau paling tahu kami, Engkau paling dekat dengan kami, karena Engkau sungguh lebih dekat dari urat nadi kami. Tidak ada siapapun yang sangat paham tentang diri kami selain Engkau ya Rabb. Allah, beri kekuatan kami untuk semakin mendekat, merapat kepadamu, semakin menyadari kehadiranmu, semakin menyadari dirimu ada, semakin menyadari dirimu membentengi kami, semakin menyadari dirimu memprotek segala langkah kami, semakin dirimu menyadari Engkau adalah segala-galanya kepada kami. Allah, kepadamu lah kami mengharap, kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, 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 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah, tunjuki kami yang jalan yang lurus,
yaitu jalan pada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Rabb, yaitu jalan para nabi, sadiqin, para pejuang-pejuang, dan jauhkan kami jalan-jalan yang Engkau murkai, jalan orang-orang yang Engkau murkai. Wabil ya Rabb, kepada mereka mohon, kepada berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin amin amin.